Hanya beberapa jam sebelum diwisuda, perawat Sean Fiore ditangkap kepolisian Vermont, Amerika atas tindak kejahatan yang membuat heboh masyarakat di sana. Diduga, Sean telah membayar seorang wanita yang berada di Venezuela bernama Moraima Flores. Moraima memerankan sendiri adegan-adegan menyimpang dengan bocah belia yang diculiknya sesuai instruksi dari Sean Fiore. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly RH Mahola 4276. Mari sama-sama kita simak kisahnya. Pada bulan Mei tahun 2019, Satgas Kejahatan Internet Terhadap Bocah dan Kepolisian Federal Amerika menggeledah dan menangkap Sean Fiore dari rumahnya yang berada di kota Burlington, Vermont, Amerika Serikat atas tuduhan terkait perdagangan video biru yang melibatkan bocah di bawah umur. Seluruh gadget milik Sean Fiore kemudian disita untuk diteliti. Dalam aplikasi WhatsApp-nya, berhasil ditemukan sejumlah chat mencurigakan antara Sean dan seorang wanita dengan nama samaran. Berdasarkan percakapan via WA, Sean pertama kali memesan video biru dari wanita itu pada bulan September tahun 2018. Sean memberikan skenario detail berisi adegan-adegan menyimpang antara si wanita dan seorang bocah. Sean membayar wanita itu sebesar $600 atau setara hampir 1 juta rupiah dalam bentuk gift card Amazon. Sebulan kemudian, pada tanggal 3 Oktober tahun 2018, wanita tadi mengirimkan link video yang dipesan oleh Sean lewat WA. Dalam video tersebut tampak si wanita memaksa seorang bocah belia melakukan adegan melenceng sesuai pesanan Sean. 10 hari setelahnya, pada tanggal 13 Oktober tahun 2018, Sean menerima 3 file video serupa sebagai bonus meski dia tidak memesannya. Pada bulan Desember tahun 2018, Sean memesan video kedua yang lebih sadis. Berbeda dengan video sebelumnya, kali ini Sean meminta dilakukan aksi penculikan, pelecehan, dan pembunuhan yang semuanya harus direkam. Untuk pesanan kedua ini, Sean rela membayar sebesar $4.000 atau sekitar 62 juta rupiah. Wanita itu kemudian menjebak seorang pria dewasa untuk mau beradegan sesuai instruksi Sean. Pembuatan video kedua memakan waktu lebih lama dan baru rampung beberapa bulan kemudian. Sekitar bulan April tahun 2019, Sean menerima link video berdurasi 58 menit lewat WA. Seluruh adegan dalam video kedua mirip dengan video sebelumnya, hanya kali ini pasangannya pria dewasa yang diduga dihabisi di akhir video. Pada tanggal 14 Oktober tahun 2019, Sean Fiore akhirnya mengaku bersalah telah berkonspirasi, melakukan pembunuhan, penculikan, memproduksi serta memiliki video tak senonoh yang sadis dan menyeramkan. Sean meminta maaf kepada para korban dan keluarga mereka atas aksinya. Akhirnya di bulan Maret tahun 2020, hakim menjatuhkan hukuman 27 tahun penjara kepada Sean Fiore. Setelah penangkapan Sean Fiore, pihak berwajib Amerika dibantu kepolisian internasional mencari dan memburu wanita yang memproduksi sekaligus berperan sebagai wanita penyiksa dalam video biru tersebut. Belakangan terungkap wanita dalam video itu bernama Moraima Flores alias Johanna Martinez, seorang warga Venezuela berusia 39 tahun. Moraima melakukan aksinya di Venezuela dan diketahui belum pernah menginjakkan kaki di Amerika Serikat. Semua transaksi dengan Sean dilakukannya lewat WhatsApp. Setelah tahu, Sean ditangkap dan dihukum. Moraima kabur dan bersembunyi di Kolombia. Selama 2 tahun pihak berwajib memburunya, hingga akhirnya pada tanggal 18 September tahun 2020, Moraima Flores berhasil ditangkap di kediamannya di Kolombia dan segera diekstradisi ke Amerika untuk menjalani proses hukumannya. Diperkirakan ada 9 korban yang diculik oleh Moraima untuk kepentingan pembuatan video mesumnya. Sebagian besar masih di bawah umur dan 1 orang dewasa yang diduga telah dihabisi. Hampir 2 tahun setelah penangkapannya, pada tanggal 11 April tahun 2022,
kejaksaan resmi menuntut Moraima Flores alias Johanna Martinez ke pengadilan. Dia didakwa dengan tuduhan yang hampir sama dengan Sean Fiore. Awalnya, Moraima menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Tetapi pada bulan Mei tahun 2023, dia merubah pengakuannya menjadi bersalah. Pihak berwajib Amerika terus memantau jalannya penyelidikan atas Moraima Flores di Venezuela karena hasil penyelidikan tersebut akan berpengaruh sangat besar dalam proses hukum di Amerika. Sayangnya hingga kini, penyelidikan masih belum selesai dan Moraima Flores masih menunggu persidangannya. Sejak tahun 2006, pemerintah Amerika Serikat sudah gencar memerangi kejahatan pada para bocah lewat program Project Safe Childhood. Adalah tugas negara untuk melindungi semua warganya, terutama mereka yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan kejahatan. Perkembangan teknologi bermanfaat bagi kehidupan di era modern, tetapi juga berdampak buruk bila jatuh ke tangan orang-orang yang salah. Sean Fiore adalah pria berusia 37 tahun yang menjalani dua kehidupan. Yang satu sebagai suami dan perawat berdedikasi, yang lainnya sebagai peminat video menyimpang yang sadis. Itulah pentingnya pendidikan moral dan budi pekerti agar setiap orang punya kebijaksanaan untuk membedakan antara benar dan salah. Semoga Moraima Flores mendapat hukuman setimpal atas kejahatannya yang sudah menjebak para bocah. Jangan lupa untuk terus dukung channel Weekly lewat subscribe, like, dan komen. Bagikan video-video kesukaan kalian kepada teman dan kerabat. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.